Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam agenda kajian ngabuburit Fakultas Psikologi pada 2021 ini. Salawat serta salam bahkan kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga para tabi-tabiin, serta kita semua, para umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Salman Hafiz bersama teman saya Muhammad Gila Depan dari angkatan 2019 di sini akan menjadi MC dalam acara kali ini dan membantu acara sampai acara berakhir. Sebelumnya dari kami ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan semua teman-teman Kompi yang sudah hadir dan membantu menyukseskan serta menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin membaca agenda yang akan kita laksanakan pada kajian sore hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari MC yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan ada tilawah dari salah satu punggawa Kompi, Ahmad Gozi, dan melanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Viviati MSI. Lalu selanjutnya akan diadakan pembacaan CV pembicara dan kita masuk ke agenda utama yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Agus Supriyatna, MSS SPD. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang mana nanti apabila dari Bapak atau Ibu atau dari teman-teman Kompi semua yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa dengan mic. Lalu setelah itu akan diadakan sesi dokumentasi dan akhir dengan penutupan. Ada baiknya sebelum dimulainya acara kita bersama-sama membaca Ta'awudz dan Bismillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ke agenda selanjutnya. Ada tilawah yang akan insya Allah disampaikan oleh salah satu penggawa dari Kompi, Akhina Ahmad Gozi Abdul Khair. Apakah Akhina Aga sudah ada? Ya Bang, siap-siap. Alhamdulillah. Ya, langsung saja di tilawah Akhina Aga, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Akhina Ahmad Ghazi yang telah membacakan tilawahnya. Kita yang mendengarnya mendapatkan pahala juga yang 2 kali lipat berada di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Oke, selanjutnya setelah tilawah akan ada sambutan dari Bu Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi, Profesor dari Ibu Profesor Periviati MSI. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Halo, maaf Ibu, apa sudah siap? Dengar suara? Dengar, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Supriyatna, yang saya hormati Bapak Ibu dosen UNJ Psikologi dan ada di sini tenaga pendidikan ya, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan ngabuburit Ramadan. Ya. Ini untuk muhasabah sangat penting bagi diri kita sendiri. Baik, ini dapat bagi kita semua menjelang ya, jadi tidak terasa nanti sebentar lagi buka puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yufi yang telah memberikan sepatah 2 kata sambutannya. Semoga dalam acara ini juga kita mendapatkan keberkahan yang bentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda utama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ustadz Agus Supriyatna. Namun sebelumnya akan saya bacakan sekilas CV dari Bapak Ustadz. Yang pertama, beliau lahir pada 18 Agustus tahun 1972 di Jakarta, berprofesi sebagai pendidik, beralamat di Mikot Yamin 17, Jalan Tener 7, nomor 17, RT 8, RT 2 Kayu Putih, Jakarta Timur. Tentang beliau telah menempuh pendidikan dari SMP Negeri 18 Jakarta, SMA Negeri 24 Jakarta, S1 IKIP Jakarta, dan Political Leadership Academy NDI. Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi. Yang pertama itu sebagai pendiri Mikot Yamini Jakarta, sebagai pembina Yamini, 3 dalam Majelis Akhlakul Karim Jakarta, 4 Ikatan, dan 5 di Asosiasi Pemuda Muslim ASEAN. Ya, maaf. Ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke dalam agenda inti, yaitu pemateri oleh Ustadz Agus Supriyatna, MSS SPD. Apakah sudah siap, Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya kedengaran ya suaranya. Kemudian Pak. Kan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, mohon maaf Ibu. Jadi mikir bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Saya udah lama menyebut nama UNJ, maklum Bu, lulusan IKIP Jakarta ini. Mudah-mudahan Ibu sehat dan saya mungkin berdecak kagum bahwa ada muslimah yang memegang sebuah fakultas yang insya Allah akan banyak manfaatnya, keberkahannya bagi manusia di Fakultas Psikologi, dan seorang wanita muslimah yang insya Allah beliau dan keluarga jaga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman sahabat Kompi, saya juga tidak terlalu paham tentang makna Kompi. Dalam arti kalau saya arti komunitas apa ini? Kompi, komunitas P-nya apa tadi saya lupa tuh. Komunitas Muslim Psikologi kan ya? Muslim Psikologi. Baik, alhamdulillah saya bertemu dengan para dosen dan juga tenaga pendidikan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Sesungguhnya profesi kita ini agak sama. Saya menjadi juga dosen, tapi bukan dosen di UNJ, tapi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, dan ngajarnya bukan ngajar agama ini Bu Prof. Saya ini ngajar akuntansi Bu Prof. Karena saya lulus dulu di IKIP di akuntansi. Dan kalaupun saya hari ini bisa mengajarkan agama, karena kebetulan lama di Tanah Abang, kata orang bilang nyantri. Jadi saya kebiasaan orang Betawi biasanya kalau memadukan antara ilmu yang sifatnya dunia dan ilmu yang sifatnya orientasi pada akhirat. Dan ketika saya ceramah di Malaysia pun, Perdana Menteri Malaysia bertanya, apa background saya? Saya mengatakan background saya accounting. Dia bertanya, kok bisa orang accounting ceramah agama? Ya bisa. Apa sebabnya? Karena kita dikasih akal yang dia tampung ya hanya bicara masalah dunia, tapi bisa juga bicara masalah agama. Walaupun memang di Malaysia harus diakui agak cukup ketat bahwa orang-orang berceramah tentang agama harus memiliki syarat-syarat tertentu. Tapi ala kulli hal, dan kita bersyukur pada Allah, negeri kita bernama Indonesia memiliki budaya yang baik, di mana orang bisa menerima siapapun yang memberikan tausiah kepada mereka selama apa yang ditausiahkan itu diterima. Dan di antara kita saking terbukanya kebiasaan itu, terkadang ajakan pada keburukan lebih cepat dipenuhi dibandingkan ajakan kebaikan. Karena saking terbukanya. Jadi mereka bisa menerima ajaran dari manapun. Maka mudahnya Islam ke negeri ini, walau sebelumnya sudah ada ajaran agama-agama di luar Islam. Dan begitu mudah mereka menerima para orang-orang datang ke negeri ini. Sampai kemudian kita sulit membedakan mana asli Betawi, mana asli Jawa, mana asli. Semua sudah bercampur. Karena mudahnya bangsa ini menerima budaya atau nilai apapun. Tapi yang berbahayanya adalah tidak ada filterisasi saat mereka menerima budaya dan ajaran. Sehingga akhirnya Indonesia begitu sangat kompleks. Bukan hanya kompleks pada perbedaannya, tapi juga beragam dalam konflik dan pertikaiannya. Sebagai konsekuensi sebagai negara yang terbuka secara nilai-nilai dan budaya. Ada hal positif, ada hal negatif. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang dulu tidak pernah berniat menjadi dosen psikologi. Mungkin niatnya pengen jadi dokter.
dalam bidang ilmu kesehatan medis, tapi menjadi dokter psikologi, walaupun juga bagian dari kesehatan dan masalah kejiwaan. Saya pertama itu di Fakultas Psikologi bukan di Fakultas UNJ, tapi di Fakultas Psikologi UI. Lalu kemudian Fakultas Psikologi yang ada di Salemba itu swasta, saya lupa namanya apa itu. Dan ini yang ketiga, saya psikologi di Psikologi UNJ di kampung halaman sendiri tempat saya ada. Dan alhamdulillah dari interaksi dengan orang-orang yang terjun dalam dunia psikologi, entah kemudian sebutan psikolog atau psikiater, banyak hasanah yang saya terima, dan mudah-mudahan kajian ini bukan bisa dicerna secara keilmuannya, tapi juga dicerna sebagai bentuk perilaku kepribadian orang-orang mengerti tentang masalah kejiwaan untuk mencapai kebaikan dirinya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah. Mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bermunajat kepada Allah. Dalam konteks bermunajat disampaikan di bulan suci Ramadan. Kalau kita banyak dengar kisah dari para ulama, para kiai, dari ustadz, para guru-guru kita, disampaikan pengalaman orang-orang sebelum kita, bahwa mereka berpuasa itu, mereka minta didatangkan di bulan suci Ramadan itu, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan udah minta baca doa. Bahkan yang masyhur hadis tentang, walaupun hadis ini dipandang oleh ulama hadis-hadis yang lemah, yaitu tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Tapi lantaran isinya adalah doa, maka insya Allah doa ini baik, maka tidak mengapa kita baca doa ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita hanya 2 bulan baca doa, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Atau mungkin ada yang sama sekali tidak membaca doa itu. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, tapi akhirnya kita sampai di Ramadan, bahkan sudah masuk hari yang ketiga. Dan ini patut kita syukuri sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Yang berdoa disampaikan, yang tidak berdoa pun juga disampaikan. Artinya kita beruntung. Apa beruntung? Allah berikan kita nafas dan kehidupan. Maka cara yang terbaik ketika Allah memberikan nafas dalam kehidupan itu atas waktu yang tidak pernah kita doakan, mari kita gunakan waktu itu sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik. Sebesar-besarnya untuk berbuat baik. Nah, Bapak yang berbahagia, maka cara kita mensyukuri hakikat hidup itu adalah menjadikan hidup ini untuk terus berbuat baik. Jika seandainya kita tidak banyak berbuat baik, maka kurangi dosa-dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Maka syukurlah nikmat Allah berikan hidup ini, meski kita berdoa atau meskipun kita tidak berdoa. Karena apa? Bukan lantaran doa kita umur panjang. Bukan lantaran karena kita meminta kita berumur panjang. Itu ikhtiar kita kepada Allah. Tapi sampai atau tidaknya itu otoritas Allah. Silakan kita berdoa sebanyak-banyaknya. Minta umur yang panjang. Bukankah Rasul telah mengatakan yang paling disuka oleh anak cucu Adam itu ada 2. Yang pertama harta yang banyak. Yang kedua umur yang panjang. Tapi hakikat umur yang panjang itu bukan otoritas kita. Kita boleh minum vitamin yang baik, olahraga yang baik, di tengah pandemi menjaga jarak, memakai masker, dan apapun judulnya ikhtiar kita agar tidak terkena COVID dan mengurangi COVID itu sendiri. Tapi apakah kemudian kita sakit atau tidak? Ini bukan karena sekedar ikhtiar kita, tapi memang karena Allah belum menetapkan itu kepada kita. Maka akidah orang-orang muslim itu selalu tenang-tenang saja, baik-baik saja. Maka kata Nabi, umat Islam itu ajaib-ajaban. Apa ajaibnya? Dikasih nikmat mereka bersyukur, dikasih ujian mereka bersabar. Itulah makanya, mohon izin Profesor nih, Bu Profesor, saya ini kuliah di IKIP ini hampir 7 tahun, 6,5 tahun kuliah di IKIP. Orang-orang ngeledekin, ini ketua Senat IKIP, saya alhamdulillah udah ketua Senat IKIP, dan sempat ketua Senat SDKI, ya ketua Senat Mahasiswa Indonesia. Katakan, ini ketua Senat nggak ngasih contoh sama adik-adiknya. Kata Pak Rektor waktu itu, rektor kami waktu itu Bu Ana Suhaina Suparno, lalu kemudian diganti oleh salah satu rektor kita yang beliau berasal dari IKIP Padang, yang sempat menimbul kontroversial karena ditolak oleh internal IKIP yang mengaku berasal dari IKIP Jakarta yang dari sejak dulu. Nah, saya dikritik juga oleh rektor baru, Anda ini mahasiswa tapi nggak lulus. Saya bilang pada beliau, lulus itu takdir dari Allah, Pak. Itu alasan aja, Bu. Biar menghibur itu takdir dari Allah.
Nanti juga kalau saya lulus, saya pasti kalau saya bikin skripsi saya lulus, insya Allah. Kenapa yakin begitu? Karena pengalaman saya seperti nggak ada satupun orang ikut sidang skripsi di IKIP Jakarta yang mereka tidak lulus. Maka saya yakin insya Allah saya lulus. Alhamdulillah Bu Profesor, saya bikin skripsi, saya sidang, ternyata Allah Akbar. Ditanya dekan IPS, ditanya oleh penguji-penguji, yang ditanya bukan soal materi yang ada di skripsi, tapi nanya gimana perkembangan demo reformasi. Bu bayangkan Bu Prof, ditanyanya bukan masa ilmunya, skripsi ya, tapi tentang gimana Gus, tentang demo kamu itu reformasi, berhasil nggak? Wah, jadi kita lulus. Dan nilainya menakjubkan. Kajur saya bilang, ada 12 orang sidang skripsi. Yang lain B, yang satu A. Siapa yang B? 11 orang. Yang A itu Agus Supriyatna. Bayangkan, yang ditanya soal demo, nilainya A. Jadi ini bisa cerita semangat buat adik-adik kelas, gak usah khawatir lah. Bukan berarti kita pasrah pada takdir, bukan. Itu canda saya bahwa 6,5 tahun saya belajar di IKIP bukan karena saya malas dalam kuliah. Dalam 4 tahun seluruh mata kuliah sudah saya selesaikan, dan 2,5 tahun dihabiskan buat berkontribusi terhadap kampus dalam konteks sebagai mahasiswa. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab kemudian berpikir bahwa kita bersyukur pada Allah. Saya tidak menyesali di usia yang terlambat lulus, tapi yang saya sesali adalah jika terlambat lulus tidak memberikan kontribusi kepada manusia, tidak berkontribusi kepada masyarakat dan umat. Inilah makanya kita pahami hadis Rasulullah SAW itu adalah bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat. Banyak orang mengejar lulus buru-buru tapi tanpa manfaat, hanya manfaat buat dirinya. Jika bekerja jadi guru, orientasinya adalah uang. Bekerja sebagai dosen, orientasi uang. Ambisinya menjadi PNS, kan apa ada kejaminan atas kestabilan penghasilan. Bahkan di tengah pandemi saat ini pun mereka sebagai ASN begitu tenang dalam hidupnya, walau dipotong sebesar apapun, mereka punya gaji rutin bulanan, dan itu menyenangkan. Tapi kemudian mereka akan terkurung pula dengan konsekuensi bulanan itu, seperti larangan mudik bagi ASN, larangan mudik bagi masyarakat, tapi ASN sulit untuk bergerak mudik, tapi bukan ASN bisa nyuri-nyuri sempat dan waktu buat mudik. Tapi alhamdulillah kita syukuri itu. Makanya cara mensyukuri nikmat itu adalah bukan hanya kemudian berbuat kebaikan, menjadikan diri kita ini sebagai kemanfaatan. La haula wala quwata illa billah. Maka sadarilah ketika saya mohon izin ceramah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sama di hadapan para dosen-dosen guru besar Fakultas Kedokteran UI yang datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya bertanya kepada seorang profesor senior dari Fakultas Kedokteran UI, izin Prof, saya bertanya, apakah dengan gelar profesor ini Anda dijamin bisa masuk surga? Apa kata beliau? Enggak, Sir. Ini kan bukan ilmu agama, ini ilmu dunia. Saya katakan pada beliau, izin Prof, inilah yang kita mau izin, saya katakan, ini yang kita salah pahami tentang apa yang kita punya. Karena itu, apapun yang kita punya ini, jika kita niatkan karena Allah, dan jika kita niatkan kebaikan kepada manusia, walau itu perkara dunia, maka itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Artinya, urusan hidup dunia kita bukan hanya sekedar uang, bukan sekedar prestis, bukan sekedar penghargaan manusia, tapi kita butuh penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penghargaan Allah kepada kita adalah di atas apapun yang kita punya atas nama dunia ini, kita niatkan hanya untuk Allah. Dan kita niatkan ini sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah para dokter-dokter, para guru-guru besar yang memberikan ilmu kepada mahasiswa kedokterannya, para dokter melayu masyarakat dan umatnya, jika diniatkan ilmu ini menjadi sebab kemanfaatan, dan itu karena Allah, maka sebab ilmu dunia ini insya Allah menjadi garansi buat kita masuk surga, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepatlah pertemuan kita pada sore ini agar menyadarkan kita, apalagi teman-teman dari psikologi yang sangat berpikir dengan sangat urut, berpikir dengan sangat detail tentang persoalan membuat kita bersemangat dalam beraktivitas, yang selalu memandang hidup ini optimis, yang selalu menyatakan tidak ada yang susah dalam hidup ini kecuali kita melakukannya dengan sabar, yang yakin dengan nasihat-nasihatnya dan ilmu-ilmunya membuat orang jauh lebih baik dan lebih tenang. Maka inilah jawabannya. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang cerdas dan orang-orang baik itu dipandang Allah hebat bukan karena ilmunya, dipandang Allah bukan karena gelarnya,
Tapi dipandang hebat insya Allah adalah dengan ilmunya itu dia berikan kemanfaatannya. Dengan ilmunya itu diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan segala atas kehebatannya dia memasarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi profesor, betul saya lulus sidang. Betul saya berprestasi di masa akademik sampai dihargai oleh negara, dihargai oleh perguruan tinggi. Kita menjadi dokter pun juga sama, menjadi dosen juga sama. Betul karena kita mampu. Tapi sesungguhnya hakikatnya adalah bahwa kita menjadi besar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, diingatkan Pak Ustadz, waktunya 20 menit lagi. Emang maghribnya sampai ntar lagi ya. Nah kita lanjutkan, next. Cuma kalau ceramah pandemi harus buru-buru nih, biar banyak yang nanya. Gak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah habis bilangin aja. Gak apa-apa, saya sibuknya kalau Ustadz waktu telah habis, berarti kiamat dan ceramah ini. Yuk, kita lanjutkan. Saya mulai dengan ayat yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas hari ini. Kalau panitia ngasih jadikan waktu dan aktivitas sebagai ibadah, izin. Saya lebih suka mengatakan jangan sia-siakan waktu dan amal yang menjadi perbuatan yang sia-sia. Karena terkait dengan ibadah dijawab tadi, niatkan karena Allah, berikan kemanfaatan, selesai semua. Tapi ini ayat terkait dengan masalah amal dan waktu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tidak bicara tentang waktu kapan diperintahkan berpuasa. Karena tidak terang waktu. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka cara menafsirkan ayat ini tidak bisa kemudian kita menggunakan cara yang tidak dibenarkan secara agama. Bisa dengan Al-Quran, bisa juga dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya ayat ini juga bicara masalah ibadah dan waktu. Karena dalam Islam, orang itu beribadah bisa disebabkan karena waktu. Seperti hari ini, mengapa kita puasa wajib? Karena puasa wajib itu diwajibkan di bulan suci Ramadan. Yang dimaksud puasa wajib itu bukan puasa karena kita berbuat salah atas dosa-dosa besar. Tapi puasa wajib itu adalah sebagaimana Allah perintahkan. Dan itu ada di surat Al-Baqarah pula di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Atau pada ayatnya sebelumnya ayyaman ma'dudat, pada waktu yang tadi ditetapkan di lanjutan 185. Maka jelaslah makna dari kajian mewajibkan puasa ini ada di bulan suci Ramadan. Maka kapan kita berpuasa wajib selain puasa atas dosa-dosa yang diwajibkan kafarat itu ada perkara wajib puasa harus kita jalankan yang lebihkan waktunya itu di bulan suci Ramadan. Dan Allah perintahkan itu puasa buat kita karena panggilan keimanan. Makanya ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ibu profesor yang baik, para dokter yang baik ilmu psikologi dan para dosen komunitas tenaga pendidikan psikologi UNJ, ulama mengatakan setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu bermakna dengarkanlah, siapkanlah, akan datang satu perintah kepada kalian. Siapa kalian itu? Orang-orang beriman. Dan perintah itu adalah perkara amal yang berat. Dan mengapa amal yang berat? Karena konsekuensi orang beriman itu adalah kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dibiarkan saja manusia itu berkata beriman kepada Allah, namun mereka tidak diberikan ujian? Atau ayat yang lain juga, apakah dibiarkan orang berkata beriman kepada Allah? Atau ayat Al-Baqarah awal-awal, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yu'minun. Apa kata Allah? Banyak orang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, pada mereka tidak beriman. Dan untuk menguji iman itu ada berikan beban dan amal. Makanya kalau kita mendapatkan perintah-perintah yang dipanggil dengan kalimat keimanan, maka dengarkanlah, setelah itu akan ada perintah ibadah yang berat. Dan perintah yang berat itu adalah kutiba alaikumusiyam. Kutib itu diartikan sebagai ditetapkan atau diputuskan mutlak oleh Allah. Apa itu? Bagi kalian berpuasa. Makanya ibadah puasa itu sebenarnya ibadah yang sangat berat. Sangat berat. Seandainya orang-orang kompi mengatakan ibadah puasa itu menyenangkan, makna puasa secara fikih bukan hanya waktu Ramadan,
Di luar Ramadan ada puasa-puasa yang lainnya. Dan ulama sepakat setiap berpuasa baik wajib maupun sunnah hanya nanti berbeda kualitas pengampunannya. Setiap kita berpuasa, pasti Allah ampunkan dosa-dosa kita. Puasa 6 hari Syawal, puasa sunnah Senin atau Kamis atau Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, itu pasti akan ada sama pengampunan dosa. Cuma berbeda kualitas dan kuantitas menurut waktunya. Ramadan sangat lipat-lipat gandakan. Oleh karena itu Bapak yang berbahagia, ketika sekarang kejiwaan kita diingatkan, kalau orang beriman, resikonya diuji. Ujiannya amal yang berat, maka kita tenang-tenang saja. Apa? Kita ingin beriman. Apa sebabnya? Karena kita ingin masuk surga. Maka di atas keimanan yang ingin surga ini, maka wajar jika kita menghadapi ujian. Sebagaimana dulu kita kuliah, masuk SD, pasti ada ujian. Masuk SMP, pasti ada ujian. Masuk SMA, masih ada ujian. Maka selalu aneh jika orang mengaku siap diuji, di konteksnya pendidikan, tidak siap pula diuji oleh Allah di atas keimanan. Kenapa? Risiko untuk sebuah kenaikan. Risiko atas kepemerintahan surga, itu ada ujiannya. Makanya panggilan iman, bukan panggilan keislaman. Karena banyak orang yang berislam yang belum beriman. Mereka hanya tunduk kepada Allah. Tapi mereka kemudian tidak beribadah dan taat kepada Allah. Maka panggilan iman itu diuji dengan amal yang berat. Dan amal berat itu adalah puasa. Tapi Allah mengatakan, yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Betul. Tapi kemudian bagi siapa? Bagi yang tua, bagi yang safar, bagi yang sakit, bagi ibu yang hamil, dan lain-lainnya. Tapi secara pokoknya puasa itu berat. Kalau puasa itu ringan, insya Allah seluruh manusia senang berpuasa. Tapi malangnya 11 bulan kemarin berlalu, jarang di antara kita menghiasi dengan puasa. Artinya, puasa itu perkara yang berat. Tapi secara kejiwaan, Allah kabarkan pada selanjutan ayatnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa perintah puasa siam yang berat ini di atas ujian keimanan telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Maksud mudahnya begini, kakak kita pernah ujian, lulus. Kakak kita pernah ujian, lulus. Adanya bilang, kakak aja lulus, ujian lulus, maka saya tidak lulus. Artinya, Allah sudah ringankan beban kita. Walau berpuasa berat, banyak orang-orang telah lolos dari puasa-puasa itu. Banyak orang-orang terselamatkan lantaran puasa-puasa mereka itu. Maka muncullah suasana kejiwaan, oh kalau begitu, ini menjadi sebuah pelajaran buat saya. Puasa itu tidak akan mematikan. Puasa itu tidak akan merugikan. Puasa itu tidak akan menyengsarakan. Tapi justru puasa itu, tapi justru puasa itu menyenangkan. Puasa itu telah berhasil membuktikan karena orang-orang sebelum kita mereka telah berpuasa. Maka Allah berikan prestasi besar bagi orang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Halo? Halo Pak Ustadz. Selesai? Sudah selesai tausiahnya atau gimana tadi suara? Halo, putus-putus. Halo, iya Pak Ustadz, masuk suaranya. Lanjut atau selesai materinya? Boleh. Presentasi. Masih ada 10 menit. Lanjut. Masih ada. Oh, lanjut ya. Iya, baik. Mau kita ada suara masuk karena mau selesai materi. Dikasih chat aja kebaca Ustadz, waktunya habis. Baik, saya lanjutkan next. Katakan dia next. Kita pindah pada slide selanjutnya. Apalagi hadis ini sudah jelas menjelaskan tafsir dari surat Al-Baqarah 183. Atakum Ramadan syahrul mubarak fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Apa itu? Bulan penuh berkah. Lantaran di dalamnya Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Next, kita percepat karena tinggal 10 menit. Saya pikir mulai jam 4, wah panjang nih ceramah. Ternyata ada batasan juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada nikmat yang Allah sering berikan pada kita, namun kita langgar. Ini ada di hadis Rasulullah SAW. Ada 2 nikmat yang Allah berikan, tapi kasirun minan nas makbun, artinya manusia banyak melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Next. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengaitkan betul agar nikmat kesehatan dan kesempatan itu harus direnungi dengan baik.
Karena satu kalimat yang beliau sampaikan atas perlindungan, atas kesempatan atau waktu yang Allah berikan dalam kehidupan, dia mengatakan idaatul waqti asyaddu minal maut. Melalaikan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Bayangkan, melalaikan waktu saja lebih berbahaya dibandingkan kematian. Lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Apa sebabnya? Kalau kematian, kita hanya memutuskan diri kita dengan Allah, yaitu berupa ibadah. Kita berhenti beribadah. Tapi kalau memutuskan waktu, kita masih hidup. Bukan hanya memutuskan hubungan dengan Allah, tapi juga memutuskan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati, selesai ibadah kita. Tapi kalau kita masih hidup, udah lalai kepada Allah, juga lalai pada kebaikan. Maka idaatul waktu asyaddu minal maut. Melalaikan waktu itu lebih buruk dibanding kematian. Dan jadi simpulkan, kalau Allah kasih kesempatan waktu kepada kita, kalau disimpulkan kesempatan yang lebih baik, cuma dua yang akan kita lakukan. Kata Ibnu Qayyim, kita ini dikasih waktu tidak jauh dari dua hal. Apa itu? Kalau tidak pada urusannya hak, atau disibukkan pada urusan yang batil. Yang paling tahu kita sendiri. Next. Makanya hadis Zat Ahmad, mungkin kalau nanti waktunya habis, ini sudah cukup bisa menjadi kesimpulan dari ceramah ini. Dalam hadis Zat Ahmad dikatakan rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Apa maksudnya? Celakalah orang, hinalah orang, rendahlah orang, tapi sebetulnya abdi, artinya orang beribadah. Dakhala alaihi Ramadan, disampaikan selama bulan Ramadan, namun setelah Ramadan berlalu falam yukfar lahu. Namun Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Jadi sayang kalau sudah masuk Ramadan, atau mungkin sudah sampai di hari ketiga Ramadan, atau insya Allah sampai pada ujung Ramadan dan mengakhirinya, namun tidak mendapatkan pengampunan. Ini sebabnya saya kasih judul, jangan sia-siakan waktu yang kemudian tidak bermanfaat. Dan salah satu kemanfaatan Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Nah, jika kita berada di dalamnya, tapi tak dapat pengampunan dosa, na'udzubillah min dzalik. Bahkan seorang ulama mengatakan, kalau Allah sudah tidak mengampunkan kita di bulan suci Ramadan, maka di bulan-bulan lain pun kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Next. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud ini, mohon maaf tulisannya putus-putus, tapi ini kalimatnya kurang lebih penyesalan hidup dari seorang Abdullah bin Mas'ud adalah ketika umurnya semakin berkurang, ajalnya semakin dekat, namun dalam setiap harinya tidak bertambah amal. Tidak bertambah amal. Artinya, amal kita tidak mendapatkan terimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya aku tahu siapa yang terima amalnya, pasti kami ucapkan selamat. Dan siapa yang diharamkan, kami bilang sungkawa padanya. Makanya kita simpulkan next. Apa yang kita cari dalam bulan suci Ramadan waktu Allah berikan ini? Orang yang menang di Ramadan disebut mutakin. Dan apa kemenangannya? Yang pertama tadi, pengampunan dosa. Yang kedua adalah diterimanya amal. Maka pastikan umur kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan dua target utama sebagai orang mutakin atau orang menang. Apa itu? Pengampunan dosa dan penerimaan amal. Next. Makanya Umar berkata, marhaban ya Ramadan bimutahhiril dunub. Datang bulan Ramadan, bulan penghapusan dosa-dosa, dan juga bulan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk slide-slide selanjutnya bicara tentang bagaimana melakukannya agar kita terima Allah, agar kita kemudian diampunkan Allah. Insya Allah mungkin melalui forum diskusi kita bisa lebih banyak menggali apa yang belum disampaikan pada slide-slide selanjutnya. Mari kita simpulkan bahwa kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan yang ilahin, kehidupan yang pasti ada batasnya.
Bahkan orang paling centang Allah pun dia telah wafat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang dibenci pun juga telah wafat, yaitu orang-orang ingkar kepada Allah. Maka tidak ada pilihan buat kita, entah kita dalam posisi dicinta Allah atau tidak dicinta Allah. Maka jadikan hidup ini dengan pernyataan sikap secara kejiwaan kita. Ilahin, hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada batasnya. Maka tidak ada pilihan buat kita ketika Allah kasih batas. Tapi Allah kata dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 bahwa umur di dunia itu setara dengan satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun hidup di dunia. Maka sesungguhnya hidup kita sangat sedikit dengan ukuran akhirat. Maka tidak pilihan. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh diberikan nikmat hidup ini. Jangan sampai ini waktu habis dengan amal-amal yang disebut dengan amal-amal yang sia-sia atau amal-amal yang batil. Isilah dengan amal-amal yang baik. Jika kita tidak mampu meningkatkan kualitas amal kita, kerjakan amal itu dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kurangi dosa kita di atas usia kita. Adanallahu wa lakum ajmain. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika suara putus-putus karena menggunakan jaringan wifi yang ada di rumah, mungkin ada pengaruh karena faktor cuaca. Mudah bisa didengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya tentang keberkahan juga di Ramadan ini. Boleh Bapak Ibu dan tenaga pendidikan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz bisa langsung on mic atau boleh di chat di kolom komentar jika ada kendala. Izin bertanya. Baik, silakan Pak. Izin ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon izin Pak Ustadz, saya Herti Pak Ustadz, izin bertanya, tadi materinya sungguh sangat menarik. Jadi kesimpulan tadi yang saya catat adalah puasa itu ada 2 tujuan ya Pak Ustadz ya, yaitu diampunkan dosa kita dan diterima amal ibadah kita gitu Pak Ustadz ya. Betul. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan dampak puasa terhadap perilaku kita sehari-hari? Karena setelah kita diampunkan dosa kita insya Allah di bulan Ramadan, bagaimana menjaga supaya agar setelah Ramadan itu kita bisa berperilaku dengan baik seperti halnya ketika di dalam bulan Ramadan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Pak Ustadz langsung dijawab. Ya, baik, Silakan. terima kasih. Salah satu yang kemudian ulama ingatkan kepada kita tentang hakikat berpuasa Ramadan itu atau hakikat kita beramal ibadah. Ingat ya, kalimat Ramadan itu bukan hanya satu ibadah pokok yaitu puasa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di bulan puasa. Salah satu perkara-perkara yang dilakukan dalam di bulan suci Ramadan itu adalah menjaga apa yang disebut dengan pertama menjaga yang membatalkannya, menjaga hal-hal yang memakruhkannya. Kalau disimpulkan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan makruh itu ada terkait pada wilayah puasanya, ada perilaku. Oleh karena itu makanya para ulama sepakat ketika dikaitkan dengan puasa yang berupa lapar dan harga itu adalah esensi untuk pengokohan jiwa, penguatan jiwa, memberikan semangat pada jiwa. Tapi terkait dengan persoalan yang membatalkan, memakruhkan di luar terkait dengan puasa berupa akhlak, itu mencerminkan dari perilaku orang-orang yang disebut dengan muttaqin. Bahwa orang yang bertakwa itu selalu menjaga perilaku dan
perbuatannya karena dihimpun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lebih senang mengartikan takwa itu dan kalimat takut, bukan pada kalimat yang maksud kita pahami takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu tergantung dari sudut pandang kita memahami takwa. Tapi sejak saya belajar agama, saya gunakan seluruh sudut pandang itu untuk memahami takwa. Tapi saya pribadi, saya fokuskan pada pengertian takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina, maka kemudian saya artikan takwa itu adalah wahai orang-orang beriman, takutlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Apa sebabnya? Bukankah kita sadar kita akan mati? Dan kita sadar kehidupan pasca mati ada surga atau neraka bagi mengimaninya. Karena orang beriman itu bukan hanya beriman kepada Allah, tapi dia beriman kepada hari akhir. Makna beriman pada akhir bicara pada al-qiyamah, bicara al-jannah atau an-nar, bicara surga dan neraka. Maka orang beriman kepada yakin akan adanya hari perjumpaan yaitu kiamat di padang mahsyar dan ada hari di mana ditentukan surga atau neraka. Nah, kita takut masuk surga dan takut masuk neraka. Ada syair dibuat oleh ulama sufi, wanita sufi yang berdoa kepada Allah yang kemudian jadi banyak senandung-senandung doa. Ya Allah, kami tidak layak masuk surgamu karena kami banyak dosa. Tapi kami juga kami takut masuk nerakamu. Akan kita begitu dilema antara ini surga tapi sedikit amal dan banyak dosa. Nah, oleh karena itu kita tahu dan kita takut tidak masuk neraka. Tapi di tengah kita takut neraka, tapi mengapa dengan sengaja hidup kita lebih banyak berbuat dosanya atau lambat istighfarnya atau sedikitnya beramal menunjukkan kehidupan. Neraka dikatakan takut, maka muncul jauh kita, ya Allah, jangan sampai saya neraka. Tapi kemudian hakka tuqati dengan benar-benar takut. Maka kemudian berlakulah pemahaman memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika tidak dibingkai dengan rasa takut ini, bagaimana dia bisa memenuhi perintah Allah? Sebagaimana maaf dalam dunia pendidikan karena kita menggunakan bentuk ancaman untuk menegaskan sebuah perilaku baik. Misalkan orang ibu mengatakan, tidak puasa, ibu tidak kasih uang. Maka kemudian anak itu berpuasa walaupun karena uang. Oleh karena itu makanya ketika orang-orang itu menjadi orang bertakwa, maka dua jadi indikator yang utama adalah mendapatkan pengampunan dan terimanya amal. Apa sebabnya? Karena orang bertakwa itu selalu diliputi oleh 3 kenikmatan dalam perkara-perkara perbuatannya. Yang pertama adalah hub, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah karena rasa harapnya kepada Allah, ar-raja. Dan yang ketiga adalah rasa takutnya kepada Allah, al-khawf. Maka ketika orang bertakwa itu diliputi oleh cinta, dan cinta dimaksud adalah mereka bertemu, membenci, mereka berpisah karena Allah. Allahu Akbar. Maka orang-orang habis laparnya, tapi diliputi rasa takutnya kepada Allah. Jika dia kemudian sibuk menjalin hubungan dengan Allah karena cintanya, tapi kepada manusia, dia penuh kebencian atas nafsunya dan syahwatnya. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang kemudian orang bertakwa karena siamnya dan amal-amal ibadahnya, orang mutakin itu cinta kepada makhluk, cinta kepada sesama makhluk dengan akhlaknya adalah dengan cara menjaga perbuatan menyakiti karena Allah. Mohon izin Pak, saya cerita pada masa lalu. Ketika saya ditanya siapa yang saya benci, saya katakan yang saya benci adalah keburukan, kemaksiatan, bukan orangnya. Apa sebabnya? Karena orang yang berbuat maksiat bisa bertaubat. Ketika saya berceramah di sebuah kantor BUMN ya, Telkomsel atau saya lupa Telkomsel milik siapa, ada bertanya, Ustadz, saya banyak berzina. Saya tidak dihukum dengan cara hukum Islam dengan berzina. Apakah Allah masih berikan saya kesempatan taubatan nasuha? Saya katakan, ketika manusia masih hidup, itu ada kesempatan taubatan nasuha. Itulah makanya berbahagia. Ketika kita sadar setiap manusia punya kesempatan taubat, maka akhlaknya, perilaku bertakwa selalu berprasangka baik kepada semua manusia. Selalu berlapang dada melihat semua manusia. Tidak ada yang dia benci, kecuali itu bencinya karena Allah pada nilai keburukannya. Dan semua diliputi oleh prasangka yang baik. Bukankah secara kajian psikologi ini hal yang baik bagi manusia?
Maka beruntunglah orang-orang sukses puasa bertakwa, hasil puasanya adalah dia mencintai makhluk-makhluk Allah itu karena Allah. Dan kebenciannya bukan karena nafsu dan kedengkiannya dan amarahnya, tapi kebenciannya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua apa? Roja, pengharapan kepada Allah. Banyak hadis-hadis menggambarkan kalau kita baik pada manusia banyak ganjarannya. Contoh, kalau kita di bulan suci Ramadan ini dalam masalah muamalah, memberikan makanan berbuka puasa, Allahu Akbar. Apalagi janjikan pahalanya itu sampai ke kita dan pahala puasa kita pun nggak berkurang. Maka Rasul ajarkan untuk lebih bermurah hati di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia ada yang diharap dari perkara ini. Keberkahan yang banyak. Keberkahan yang banyak. Maka oleh karena itu, apabila kita pada Ramadan berbuat kebaikan kepada orang, boleh kita mengharapkan sesuatu dari orang itu? Apa kata ulama? Termasuk amal yang ikhlas jika kita berbuat baik karena mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Tapi makna berharap pada makhluk itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau Allah berikan ganjaran itu kepada kita. Dan juga sama al-khauf, kita khawatir berbuat baik kita kepada makhluk tapi ternyata itu sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perkara kebaikan kita atau keburukan kita tidak memakai standar dunia, tapi sebagai orang beriman takutlah kepada Allah, perkara keburukan dan kebaikan pakailah standar Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Buat orang bertakwa itu takutnya kepada Allah. Oleh karena itu yakinlah kalau ini betul-betul puasanya imanan wa ihtisaban. Karena itu puasa adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, betul-betul karena Allah dan dia mengharapkan balasan dari Allah, dan dia bisa menjaga yang membatalkan atau yang mengharamkannya, menjaga yang memakruhkannya, maka insya Allah buahnya juga ada sebelum datangnya, setelah perginya bulan suci Ramadan. Sejarah mencatat orang yang berpuasa yang benar semacam ini yang terjadi adalah orang-orang banyak mengerubutinya, orang-orang banyak mengerumuninya, orang-orang banyak suka kepadanya. Karena orang-orang setelah pasca Ramadan pada dirinya melahirkan cahaya-cahaya yang membuat orang tertarik mengerumuninya seperti laron dan nyamuk yang mengerumuni lampu-lampu bersinar di sekelilingnya. Mudah-mudahan kuncinya adalah imanan wa ihtisaban, kita berharap hanya kepada dan mengharap ridhonya, lalu bersungguh-sungguh dari perkara amal itu, menjaga yang membatalkannya, menjaga yang memakruhkannya, baik dalam perkara ibadah, perkara muamalahnya, dan juga ibadah-ibadah lainnya, dan insya Allah pasti akan membekas jika makna takwanya itu dimaknai dengan rasa takutnya kepada Allah. Apalagi disertai dengan 3 nikmat dalam beribadah dan beramal itu. Cintanya karena Allah, rojanya hanya kepada Allah, takutnya pun juga kepada Allah. Maka dia akan disibukkan perkara-perkara yang baik dan tidak disibukkan pada perkara-perkara yang sia-sia. Maka niatkan betul karena Allah dan berharap hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Ustadz atas jawabannya. Terima kasih banyak. Dan bagi Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya, boleh langsung on mic atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Nanti ya insya Allah akan saya bacakan. Saya ingin bertanya. Ibu silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang ini. Yang saya tahu kan misalnya sesuatu itu yang bagusnya itu di akhir ya, makanya ada yang namanya husnul khotimah gitu ya Pak ya. Ya. Tapi bagaimana ya Pak, misalnya kita bandingkan nih, ada orang yang semasa mudanya bagus gitu ya, beramal, bertakwa lah begitu. Tapi kan biasanya orang yang begitu kan ujiannya berat-berat ya Pak Ustadz. Jadi endingnya kita kadang kurang tahu juga sukses apa tidak. Sedangkan di sisi lain mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya banyak melakukan kesalahan mungkin ya, maksiat, tapi dia itu tobat gitu. Tobat langsung bagus, mati gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sedang baik ini gimana ya Pak Ustadz? Kan endingnya belum terjamin. Secara matematik kayak itu nggak ya amalnya gitu misalnya. Apakah itu bisa membuat dia terakumulasi sehingga di akhirnya tuh wah husnul khotimah deh misalnya gitu. Karena kalau misalnya kelihatannya
enggak kok kayaknya gimana gitu. Jadi memilih gitu. Ya udah mendingan yang ujung-ujungnya tobat terus endingnya bagus gitu. Gimana tuh Pak? Mohon maaf. Nggak apa-apa Bu. Sayang ya kalau ada orang psikologi mikirnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Makasih banyak Ibu yang baik, Ibu yang soleh. Tadi belakang ada anak tuh. Ya, Ibu nanya ada aja kata anaknya dalam hati. Para anggota Kompi yang berbahagia. Saya senang dari sejak dulu saya memberikan kajian. Alhamdulillah saya sudah mulai berceramah itu sejak tahun 1985 sampai sekarang. Dan insya Allah masih istiqomah. Mudah-mudahan akan terjaga oleh Allah. Tapi betul kata Ibu, masalah endingnya hanya Allah yang tahu. Saya sedikit memberikan kisah agar direnungi agar kita mudah mencerna jawaban saya. Waktu itu ada kajian bersama dengan orang-orang yang biasa menyiapkan proses penggalian jenazah di satu rumah sakit Islam ada di Jakarta. Sebutlah namanya karena kebaikan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Orang ini biasa menyediakan fasilitas bagi orang yang sakit, melayani bagi orang yang sakit dalam doa-doa, ataupun mungkin bagi orang yang dianggap oleh dokter hendak menghadapi kematian atau sampai pada pengurus jenazahnya sehingga dikuburkan. Dia bercerita kepada saya, dari sekian banyak orang yang kami urus jenazahnya, ada pengalaman menarik yang mudah-mudahan bisa direnungi. Yang menariknya adalah ada orang yang begitu dimudahkan oleh Allah di ujung nafasnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau sekedar kalimat Allah, Allah, Allah. Karena di antara kita ada di kalangan cara beragama kita meyakini barang siapa yang matinya menyebutkan kalimat la ilaha illallah atau sekedar kalimat-kalimat ketauhidan kepada Allah, dakhalal jannah, maka orang ini masuk surga. Tapi apakah betul redaksi hadis itu? Dan akan berbeda dengan hadis riwayat Muslim mengatakan man mata, barang siapa yang mati fa'lam anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati memahami la ilaha illallah, maka orang ini masuk surga. Dia bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi orang itu betul-betul hidupnya di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya selama hidupnya dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Itu saja indikatornya. Dia mengatakan banyak orang dimudahkan tapi juga ada yang disulitkan. Tapi yang anehnya adalah saya pernah menjumpai ada seorang ulama besar yang dikagumi oleh santrinya, dipuja oleh jamaahnya, ilmunya sangat baik dan bagus, kehidupannya juga baik dan memberikan banyak inspirasi bagi orang-orang berkhutbahnya dan perilakunya. Tapi malangnya menjelang akhir hayatnya, ketika beliau sedang menghadapi sakratul maut, kami bimbing guru itu, kami bimbing ulama itu, sampai pada ujung kematiannya dia tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Jika orang yang beragama memahami kalimat hadis yang menyebutkan tidak berzikir, tidak menyebut la ilaha illallah, maka berarti orang ini tidak masuk surga. Tapi dia seorang ulama, ilmunya banyak kemanfaatan bagi masyarakat jamaah dan murid-muridnya. Apakah kemudian orang ini akan masuk neraka lantaran dia tidak menyebut kalimat la ilaha illallah? Jika kita memahami hadis ini atau memahami ciri husnul khotimah itu nyebutin la ilaha illallah. Tapi ada orang yang kata beliau, pekerjaannya tukang sampah. Kerjaannya hanya tukang sampah. Saya tahu dia hanya tukang sampah. Mungkin nggak banyak ibadah karena pekerjaan yang berbau itu menyebabkan dia jarang beribadah. Tapi ternyata ketika menjelang kematiannya, dia ada peristiwa menimpa dirinya. Kalau saat terima tabrak mikrolet, lalu dia sakit dirawat dan meninggal dunia, di ujung nafasnya berkalimat la ilaha illallah. Apa kemudian orang ini dan masuk surga? Maka jawaban Nabi adalah bukan pada persoalan yang kita kemudian takutkan surga atau tidak. Dan juga surga atau neraka itu karena perkara-perkara apa yang kita yakini sebagai perbuatan baik kita. Maka dengarkanlah Nabi berikan pemahaman yang benar pada kita agar kemudian tidak menjadi orang-orang yang tadi dikisahkan oleh ibu kita, wah mendingan gue hari ini puas-puasin dosa. Nanti kalau sudah menjelang usia tua atau sakit yang parah, baru taubatan nasuha. Nabi berpesan dalam hadis. Tentang perkara apa? Ada yang orang beribadah. Yang disebut oleh Nabi seorang ahli jannah. Namun ternyata dia ahlun nar. Ada orang yang disebut orang sebagai ahlun nar. Tapi ternyata kata Nabi orang ini ahlul jannah.
Karena orang ini adalah ahli surga. Orang ini ahli surga. Lalu kenapa bisa orang ahli jannah ini adalah ahli nar? Lalu bisa kemudian ahli nar ini menjadi ahli jannah? Rasul mengatakan disebabkan karena mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa hadisnya illa taufiqi. Allah berikan taufik kepadanya. Maka maksudnya adalah ketika orang ini ahli ibadah, jaga ibadah itu semurni-murninya niat ibadah orientasinya hanya kepada Allah. Makanya orang yang bisa menjaga hati yang lurus nilai ibadahnya kepada Allah itu hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Hidayah sudah ada. Apa itu? Dimudahkan beramal soleh. Tapi tinggal menjaga niatnya itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang ahli ibadah yang kemudian sombong di atas ibadahnya, maka dengarlah kisah orang ibadah selama 100 tahun yang dia yakin masuk surga, tapi ternyata dia kemudian menjadi penghuni api neraka. Ada orang mengaku berjihad, tapi kemudian masuk neraka. Ahli ibadah, ahli neraka. Orang yang berilmu disebut dengan orang-orang yang berilmu juga ahli neraka. Karena niat jihadnya ingin dipuja. Ingat jadi ulamanya ingin dipuja. Niat ingin beribadah pun juga dipuja. Itulah makanya yang kita cari bukan kapan datangnya itu taubat. Makanya kalimat yang dalam hidup kita satu, iya karena budu, iya karena stain. Yang kita minta kepada Allah. Kata ulama mengatakan dalam kitab Khawatirul Qiyam, jika ayat Al-Quran disimpulkan dalam satu ayat, maka ada pada kalimat iya karena budu, iya karena stain. Tugas kita itu berbanyak ibadah dan banyak meminta kepada Allah. Dan salah satu permintaannya diajarkan oleh Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah jalan yang lurus. Dan hadis ini kemudian menyadarkan orang. Apa itu? Ini bukan soal akhirnya. Tapi apakah di akhirnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam taufiknya, kemudian kita bisa menjadi husnul khotimah. Ketika Rasulullah SAW berminta kepada Allah agar pamannya yang menjelang sakratul mautnya agar bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah sampai wafatnya pamannya. Siapa itu? Abu Thalib, pelindung Rasulullah yang cinta pada Nabi, yang bisa menyebutkan kalimat itu. Rasul menangis di akhir kehidupan pamannya. Surga atau neraka itu urusan Allah. Tapi dia menangis karena dia tidak mampu memberikan yang terbaik bagi pamannya menjelang kematiannya. Sampai Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Dan Allah lebih tahu siapa orang-orang mendapatkan hidayah. Ibu yang baik, bapak yang baik, melanjutkan kerangka berpikirnya. Jadi akhir kita bukan pada persoalan kita dipastikan husnul khotimah kalau taubat. Taubat yang benar itu bukan karena lisan bersifat, tapi Allah berikan taufik dan hidayah dalam hati kita. Sehingga kita istiqomah takut kepada Allah sampai pada akhir kehidupan kita. Yang kedua, kita disadarkan. Bukan COVID yang menyebabkan orang mati. Bukan karena kita rajin olahraga, kita kemudian jadi sehat, umur panjang, lalu tidak lama mati. Saya punya seorang kakek yang rajin merokok. Wafatnya usia sangat tua. Dia pernah marah kepada saya mengatakan, Gus, jangan ajarin engkong lo, jangan ajarin engkong lo berhenti ngerokok. Bapak lo nggak pernah ngerokok dari muda, pergi kerja naik sepeda setiap pagi, nggak pernah ngerokok, naik sepeda kalau kerja. Umurnya cuma sampai 53 tahun. Engkong lo hampir 80 belum mati-mati karena ngerokok. Sedikit cerita yang bisa menjawab, bukan karena kita ngerokok kita mati. Orang tidak ngerokok bisa mati. Bukan karena tertusuk pisau di jantung kita bisa mati. Banyak orang terselamatkan terus jantungnya karena tidak tepat pada daerah kematian. Kematian itu punyanya Allah. Kematian punyanya Allah. Yang paling tahu atas kematian itu bukan kita. Silakan orang-orang berpikir bahwa nanti saja kalau sudah tua kita taubat. Nanti saja kalau kita tua sudah taubat. Seandainya kematian itu milik kita, silakan catat tanggal kematian kita dari sekarang. Lalu minta kepada Allah sampaikan pada tanggal kematian itu.
Seorang ibu menangis di depan anaknya karena anaknya menangis di pangkuannya. Kenapa engkau menangis, duhai anakku? Ibu, aku tahu aku kapan dilahirkan. Tapi bunda, aku tidak tahu kapan dimatikan. Bahkan aku tidak tahu bagaimana aku mati dan di mana aku mati. Dan aku tidak tahu bagaimana kehidupanku setelah mati. Manusia banyak tahu tentang berita ini, tapi abai dan lalai. Karena dia merasa umur ada yang atur. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Hidup mati itu urusan waktu. Bukan. Hidup dan mati urusan Allah. Anna dahrun. Aku ini pemilik waktu, yang mengatur waktu. Nah, kalau seandainya kita sebagai pemilik waktu, silakan saja. Dan kemudian kita menjadi orang ahli nujum. Kakek saya wafat umur 100 tahun. Ibu saya wafat umur 90 tahun, masa anak ke umur matinya muda? Tanyakan para kakek yang umur panjang itu. Tanyakan ibu yang umur panjang itu. Adakah saudara mereka, anak mereka, atau keluarga mereka lainnya yang umur sama? Pasti ada umur muda wafatnya. Kalau kematian punya kita, silakan berpikir menunda taubat. Tapi Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Ketika manusia sedang tidur, nyawanya sedang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah jika dia dibangunkan di malam hari, dibangunkan di menjelang paginya. Tapi celakalah jika dimatikan untuk selama-lamanya. Maka Rasul mengajar kita dengan rasa takut bilang berdoa sama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amal. Nah, orang-orang yang lalai pada waktu ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang waktu. Bodoh tentang waktu. Dan juga bodoh tentang kematiannya. Ya ikhwani, kata Rasulullah, wahai saudaraku, limisli haja, maka persiapkanlah. Jangan tunda perkara hari esok. Selama ada hari ini, berbuatlah. Esok itu urusan Allah. Abu Zar ditanya, ya Abu Zar, apa Rasulullah, apakah bekal makananmu sudah cukup buat 3 hari? Apa kata Abu Zar? Cukup 1 hari saja ya Rasulullah. Karena belum tentu aku sampai pada hari esoknya. Kita puasa 30 hari, stok makan buat juga 30 hari. Pada umur kita belum tentu sampai di hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang terakhir, agar direnungi, persoalan kemudian dikatakan bahwa amal itu tergantung pada ujungnya, betul. Maka kita berdoa, ya Allah biha bihusnil khatimah. Tapi sekali lagi, husnul khatimah itu adalah gaib. Sebagaimana gaibnya kematian. Sebagaimana gaibnya takdir senang dan takdir sedih. Sebagaimana gaibnya kita punya anak atau tidak. Sebagaimana gaibnya apakah anak kita soleh atau tidak. Oleh karena itu adalah yang dibutuhkan dalam menghadapi semua persoalan ini adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin, dan bentuk kesabarannya adalah bersabar dalam kemaksiatan. Makanya Rasul hibur, kalau kalian tidak berbuat dosa, akan aku gantikan kalian dengan orang-orang yang mau berbuat dosa. Tapi orang-orang ini jika berbuat dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Dihidupi dari rasa takut dan cinta tadi. Artinya, Bu, silakan ibu banyak berbuat hidup yang membuat ibu suka. Tapi jika perbuatan ibu suka itu adalah kemaksiatan, segera taubat. Segera istighfar. Maka mintalah kepada Allah. Sebagaimana doa Ali bin Abi Thalib yang Rasul ajarkan. Allahumma arhamni. Allahumma arhamni. Ya Allah, kasihanilah kami. Bertalkil ma'asih. Jauhkan aku dari perbuatan-perbuatan maksiat. Abadan, selama-lamanya. Maaf kaitani. Jika engkau berikan kesempatan hidup kepada kami, ya Allah. Jadi maksud dalam doa ini adalah kesempatan hidup bersama Al-Quran dan tidak ditinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Pak Ustadz, Ron, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan mungkin karena kita juga, maksudnya karena kita juga sudah terkendala dengan durasi yang sudah semakin dengan waktu maghrib. Mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan cukup sampai segitu dulu saja. Dan mungkin, ya kenapa Pak? Dan mungkin dari Pak Ustadz bisa minta tolong untuk memimpin doa bersama. Baik, Bapak berbahagia.
Oh, ada pesalam dari Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada chat nih, karena beliau salah satu sahabat saya nih. Dia kepala perawat kalau nggak salah masih Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Mudah-mudahan sehat dan juga kita semua sehat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu cara agar doa kita dikabulkan yang pertama adalah istighfar kepada Allah. Karena bagaimana Allah bisa kabulkan doa kita, sedangkan hamba yang minta ampun itu banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita awal dulu dengan istighfar masing-masing, baru kita mulai dengan doa. Yang mudah-mudahan walaupun dosa-dosa kita yang berimbas permintaan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulai dengan ketulusan hati, berharap hanya kepada Allah, tidak berandalkan pada kelebihan manusia, tidak mengandalkan pada bantuan manusia yang membuat kita lupa pada kelebihan Allah dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama istighfar dengan jumlah masing-masing sampai saya kemudian menyebutkan kalimat Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihum mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, jadikan keberkahan kami selama di bulan suci Ramadan. Wassallimna fi Ramadan. Dan berikan pula kami keselamatan di bulan suci Ramadan. Dan jagalah kami ya Allah selama di bulan suci Ramadan. Jadikan segala perkara-perkara amal perbuatan kami jadi perkara-perkara menyebabkan menghadirkan pengampunan dosamu dari-Mu ya Allah, dan menyebabkan pula Engkau terima amal kami ya Allah. Sebagai sebab kemudian di atas amal yang Kau ridai ini ya Allah, Engkau redakan kami atas jannah-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguh tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah, dan sungguh kami banyak berbuat zalim kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan umur kami umur yang berkah, jadikan hidup kami hidup yang berkah, jadikan apa yang kami lakukan ini penuh dengan keberkahan di sisi-Mu ya Allah, di atas ridha-Mu ya Allah, di atas naungan-Mu ya Allah. Allahumma arhamni, Allahumma arhamna. Ya Allah, kasihanilah aku, kasihanilah kami, kasihanilah kami aku. Kasihanilah kami ya Allah. Bitarkil ma'asi abadan. Jadikan kami orang-orang bisa dengan segala upaya kami menjauhkan kami dari segala kemaksiatan selama-lamanya ya Allah. Kesempatan itu kepada kami ya Allah. Jika Engkau berikan kesempatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika seluruh perkara perbuatan kami, amal Ramadan kami tidak Engkau terima ya Allah, ini ada kerugian bagi kami ya Allah, dan kami zalim atas jalan-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya muqallib qalbi ala dinik ala ta'atik. Ya Allah, biarkan nafas kami, hidup kami, amal kami, perjaga hati kami dalam keimanan dan keislaman, dan ketaatan dalam keimanan dan keislaman. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikan pasangan kami, anak-anak kami cahaya mata, hidup mereka sebagai muslim dan muslimah, ikhtiar mereka sebagai muslim dan muslimah, dan kami semua wafat sebagai muslim dan muslimah dalam keimanan kepada Engkau ya Allah. Ilhaqna fil jannah, yang kemudian Kau satukan kami di surga-Mu ya Allah. Kau satukan kami
kami di surga-Mu ya Allah, karena kami hidup dan mati dalam keislaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, jauhkan kami dari api neraka. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kau jadikan ilmu ini sebagai kemanfaatan yang banyak, yang diniatkan karena Engkau dan niatkan kebaikan di jalan yang banyak. Dan jadikan ilmu ini sebagai pemahaman yang mudah kami cerna dan mudah pula kami amalkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi dan sesi diskusi serta ditutup oleh doa. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kita ada sesi dokumentasi. Kepada Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk on kamera, boleh di on kameranya. Kepada panitia yang sesi dokumentasi, boleh disiapkan dokumentasinya. Ya, panitia sudah siap? Siap insya Allah. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 2 Bapak dan Ibu. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menghadiri acara ini. Dengan dokumentasi tadi berakhir sudah acara ngaji kajian ngabuburit pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara ini. Terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Kami dari MC dan panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya Muhammad Gilang Irfan ditemani dengan teman saya Salman Hafiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz, syukran Kompi. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron Bapak. Terima kasih Terima kasih Pak. banyak. Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Pak Ustadz sudah hadir. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya. Takjilnya mana tadi? Jazakumullah Ibu. Ibu. Selamat berbuka semuanya. Ya Ibu, selamat berbuka juga. Bu Mira Ya takjilnya Bu, selamat mana? berbuka. Ada virtual ya. Bu Mira. Ada L tuh. Ah. Halo L. Bu Mira Halo takjil. Ibu semua. Woi, Sehat-sehat. takjilnya virtual ya. Coba diresapi gitu buka puasanya. Terima kasih Kompi, Mbak Mira, Mbak Hana, Mbak Desi. Terima kasih juga banyak. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Pamit ya, ini udah waktu berbuka. Iya Pak, Ibu. Selamat berbuka puasa juga. Ya, izin ya. Pak. Selamat berbuka Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih semuanya. Iya. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Li.